pagi. Selamat minggu. Kurang semangat nih. Belum makan kok? Belum minggu. Udah ibu. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada saat ini, semua hadir kok? Hadir. Oke, kalau semua hadir, satu orang pimpin kita di dalam doa. Yudri, Ibu. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita mulai belajar, kita mari berdoa. Amin. Terima kasih Mary. Ibu lihat ke kalian tidak semangat. Ibu ada satu yel-yel. Semua berdiri. Ibu kasih contoh ya. Ya ibu. Yang yel-yel begini. Tepuk semangat. Semangat, semangat, semangat. Bisa? Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan duduk kembali. Topik pembelajaran kita pada saat ini yaitu dosa dan pertobatan. Apa anak-anak? Dosa dan pertobatan. Ya, dosa dan pertobatan. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai ada 4. Yang pertama itu, siswa harus tahu bahwa dosa adalah perbuatan yang tidak benar. Yang kedua, siswa mengerti bahwa bertobat berarti menyesali kesalahan dan ingin berubah. Yang ketiga, siswa dapat satu cara untuk meminta maaf kepada Tuhan setelah berbuat dosa. Yang keempat, siswa memahami bahwa Tuhan mengasihi dan mengampuni orang yang sungguh-sungguh bertobat. Nah, anak-anak, ibu ingin bertanya, bagaimana rasanya setelah berbuat kesalahan atau berbuat dosa? Takut. Ya, takut, apalagi Menyesal. ya menyesal. Ketika kita berbuat salah atau berbuat dosa, di dalam diri kita akan merasa bersalah. Nah, anak-anak, pengertian dosa adalah perbuatan yang menentang kehendak Allah. Dosa juga adalah perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Dan dosa adalah penyakit alami kita sebagai manusia. Dari pengertian yang Ibu jelaskan tadi, dapat dirumuskan bahwa dosa adalah pemberontakan manusia melawan kehendak Allah. Manusia ingin menjadi sama dengan Allah. Anak-anak, salah satu aspek yang paling menonjol dalam kehidupan kita itu yaitu sifat mementingkan diri sendiri. Jadi akibat daripada dosa anak-anak, hubungan kita akan jauh dengan Tuhan. Hubungan kita akan rentang dengan Tuhan. Ketika kita mau berdoa, kita akan merasa di dalam diri kita merasa bersalah, dan itu akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Maaf, anak-anak, pada saat kita merasakan atau merasa bersalah kepada Tuhan, pasti ada jalan keluarnya untuk kita bertobat. Dan jalan keluarnya siapa anak-anak? Ya, jalan keluarnya yaitu Tuhan Yesus. Tidak ada jalan lain selain meminta pengampunan daripada Tuhan. Anak-anak, yang berikut adalah pertobatan. Di dalam Alkitab, bertobat berarti berubah pikiran. Anak-anak, di dalam Alkitab juga memberitahu kita bahwa pertobatan yang sejati menghasilkan perubahan tindakan. Anak-anak bisa buka di dalam Alkitab, semua bawa kitab kosong deh. Kan ini hari mata pelajaran pendidikan agama Kristen, kenapa tidak bawa Alkitab? Minggu depan harus bawa Alkitab, Oke, Ibu akan membacakan dari Kisah Para
Ibu. Oke, silakan. Kami dari kelompok mendapatkan hasil diskusi kami tentang dosa. Dosa adalah peraturan yang melanggar hukum atau perintah Tuhan. Dosa dapat membuat hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Ya, betul. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih atas jawabannya. Silakan kelompok 2. Baik Ibu, menurut kami kelompok 2, pertobatan itu adalah tindakan yang menanggalkan sikap atau tingkah laku yang buruk kepada tingkah laku yang baik dan tidak melakukan lagi. Ya, jawabannya benar. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ibu akan menunjukkan eksperimen untuk anak-anak. Pasti anak-anak bertanya, apa sih yang di depan itu ada air kotor dan air bersih? Iya Ibu, apa Ibu? Kopi Ibu. Tidak. Pasti anak-anak bertanya. Oke, ibu akan jelaskan. Di sini ada 2 gelas. Ini air kotor dan ini air bersih. Fokus ya anak-anak. Ini air kotor menggambarkan manusia hidup dalam dosa. Menggambarkan apa anak-anak? Manusia hidup dalam dosa. Ya. Dan ini air putih menggambarkan Manusia atau air yang bersih ini menggambarkan manusia yang sudah bertobat dan sudah dipulihkan oleh Tuhan. Gelas berisi air putih dan air kotor ini anak-anak menggambarkan juga lebih sederhananya dosa yang mengotori hati dan pengampunan yang membersihkan hati. Sampai di sini paham anak-anak? Paham Ibu. Oke. Jadi ada tugas individu untuk kalian. Ada 2 tugas. Yang pertama itu tugas pilihan ganda, yang kedua tugas benar salah. Kalian sudah masuk di grup kelas ya semua? Sudah Ibu. Nanti ibu kirim di grup saja ya. Baik Ibu. Supaya tidak memakan waktu karena ibu lihat kalian sudah lapar. Ya Ibu. Nah, anak-anak ya, di akhir dari materi kita hari ini kita sudah belajar tentang dosa dan bagaimana kita bertobat. Oleh karena itu, mari kita ingat kalau kita berbuat salah, kita bisa meminta maaf kepada Tuhan dan berusaha menjadi lebih baik lagi. Paham? paham Ibu. Oke, jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Baik Ibu. Dan dikumpulkan di ketua kelas. Baik Ibu. Satu orang pimpin kita di dalam doa. Jangan pilih ya, harus dengan kesadaran sendiri maju untuk berdoa. Tidak boleh dipaksa-paksa. Ya, silakan. Baik Ibu Guru dan teman-teman, mari kita menghadap Tuhan dan berdoa. Mari kita berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Sampai bertemu minggu depan ya anak-anak. Ibu.